Mulai dari kasus 1. Ya, sudah lengkap ya Bapak Ibu, sudah berempat ya tadi Bu Sofi. Bu Sofi udah masuk belum? Belum ini, Bu. Oke, udah lengkap ya Bapak Ibu, silakan. Ya. Siapa yang pengamat? Sesi 1. Saya dengan kasus 1, saya dengan Ibu apa ini? Ibu Sofiana Boroni. Oh, Pak mana Alfi dia? saja yang mulai. Kamu mulai ini? Iya. Ya, selamat siang teman-teman CGP. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan kegiatan kita dalam praktek coaching untuk kasus 1. Dan untuk kasus 1 yang bertindak sebagai coach Ibu Laura Sumampo dan coachingnya Ibu Nofrita. Sedangkan sebagai pengamat saya dan Ibu Sofiana. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada coach dan coachee melakukan praktikum hari ini. Disilahkan. Mungkin pengamat mau bacakan dulu. Oh iya, BPK. dibaca. Oh siap. Minta maaf Bu ya, saya masuk dulu di LMS-nya. Ya, untuk kasus 1, ya, untuk kasus pertama, kasusnya adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah seorang muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda atau cara coach dalam menanggapi hal ini? Ya, disilahkan kepada coach dan coachingnya. Silahkan Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Rina. Apa kabar Rina? Baik, Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan yang sehat ya. Ya, bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Kok Rina kelihatannya agak murung? Mungkin ada yang ingin Rina diskusikan dengan Ibu? Ya, begini Bu. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan bahwa akan ada lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Nah, sepertinya saya masih belum bisa Bu mengikuti lomba untuk kali ini. Ada apa Rina? Coba Rina ceritakan hambatan apa yang Rina hadapi sehingga belum bisa mengikuti kegiatan ini. Begini Bu, jujur saya masih belum percaya diri karena saya pernah mengikuti lomba seperti yang di tahun lalu, akan tetapi saya gagal Bu. Makanya saya takut gagal lagi, jadi saya belum percaya diri untuk mengikuti lomba untuk kali ini. Oh, begitu ya. Nah, sekarang Rina Ibu mau tanya. Kira-kira apa saja kekuatan yang ada dalam diri Rina?
yang ada pada saya, Bu, sebenarnya saya itu fasih juga dalam berbahasa Inggris, Bu. Oh, ya. Kira-kira ada kelebihan lain, Rina? Ya, ada, Bu. Saya juga hobi membaca, sehingga saya bisa menyusun naskah pidato informatif. Oh, sebenarnya Rina punya kekuatan dalam diri Rina, punya kemampuan yang lebih yang perlu diasah, sehingga itu bisa membangun rasa percaya diri Rina. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana cara Rina mengatasi rasa belum percaya diri? Nah, saya mengatasi itu, Bu. Mm-mm. Saya berpikir, saya harus berpikir positif, kemudian memiliki keyakinan bahwa saya itu punya kekuatan atau kemampuan dalam diri saya yang belum tentu orang lain punya. Nah, hal yang perlu saya lakukan juga, Bu, untuk mengembalikan rasa percaya diri dalam berpidato, tentunya saya harus menguasai teknik-teknik berpidato yang baik. Ya, bagus itu Rina. Kalau begitu Ibu bisa simpulkan untuk mengembalikan rasa percaya diri Rina seperti yang Rina sudah sampaikan tadi, bahwa Rina akan berpikir positif, bahwa Rina punya kekuatan, punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu modal Rina, untuk Rina bisa bangkit, percaya diri. Dan bagus sekali kalau Rina ingin menguasai, lebih berlatih menguasai teknik-teknik berpidato. Ya, kira-kira begitu kan Rina? Ya, iya, Bu. Iya. Jadi kalau begitu Rina, kira-kira apa komitmen Rina terhadap rencana aksi? Setelah ini, saya mungkin akan berkonsultasi, Bu, dengan guru bahasa Inggris saya untuk rencana membuat jadwal. Nah, kemudian hasil latihan saya akan saya rekam dan saya akan konsultasikan dengan kakak saya. Nah, kebetulan kakak saya juga pasti dalam berbahasa Inggris, maka saya akan meminta bimbingannya untuk selanjutnya. Oh, bagus sekali rencana Rina untuk rencana aksi ini. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang akan Rina lakukan. Sebenarnya saya juga akan memprogramkan untuk latihan-latihan secara Oh iya, rutin. iya. Latihan. Ya, bagus. Nah, jadi Rina akan memprogramkan untuk latihan rutin sebagai rencana Rina. Nah, Iya, Bu. menurut Rina, siapa yang dapat membantu Rina untuk menjaga komitmen ini? Ya, kebetulan saya punya teman yang baik, Iya. namanya Sophie, dan Oh, saya akan meminta bantuan Sophie untuk membantu saya untuk menjaga komitmen yang telah saya sepakati ini. Kemudian karena Sophie itu orangnya suka memberikan motivasi, oh, sehingga saya meminta bantuannya. iya. Baik Rina, saya kira apa yang sudah disampaikan Rina itu akan rencana, bahkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam persiapan diri Rina untuk mengikuti lomba ini, itu modal untuk bisa Rina bisa percaya diri lagi. Ya, Ya, selamat oke Bu, Rina, semoga saya akan sukses, berusaha. semangat. Ya, pasti. Iya.
Iya, Kembalikan ke pengamat. bagus sekali Ibu. Kita beri aplaus. Sukses. Demikianlah praktek coaching yang dilakukan untuk teman CGP kami untuk kasus 1. Dilanjutkan ke kasus 2 atau bagaimana ini, teman-teman? Apa langsung mau diberi refleksi atau nanti satu kali? Dikomentarin sama pengamat satu orang. Bu Sofi, Ya, siap Pak. silahkan Bu Sofi. Baik, terima kasih. Saya hanya menanggapi tadi karena kami juga sudah sudah sempat latihan Bu. Jadi saya hanya menanggapi mengenai gerak tubuh gitu, bahasa Gestur. tubuh. Jadi kalau misalnya Ibu Laura, jadi Ibu Laura sebagai coach, menurut saya sudah menampilkan apa yang kita pelajari di Tirta. Jadi sudah membuat coach merasa nyaman mau menyampaikan identifikasi masalahnya kepada coach Ibu Nofrita sebagai coach. Dan untuk Ibu Nofrita sebagai coach, yaitu murid, yaitu dalam hal ini Rina yang belum pede dalam berpidato bahasa Inggris, sudah baik Bu, namun masih belum seperti anak-anak Bu, jadi belum, mungkin Ibu sudah lupa karena ya semua sini sudah guru, tidak ada mungkin sudah lupa kalau menjadi anak-anak itu ya anak-anak no Bu. Jadi misalnya, jadi dari saya hanya itu saja Pak Alpi. Terima kasih. Ya, dikembalikan terima kasih ke Bu Sofi yang sudah memberikan refleksi. Lembar refleksinya ya, bukan refleksi, lembar observasinya udah ada kan? Sesuai Ada, lembar observasi diisi ya, Bu Sofi, sebagai pengamat diisi. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, demikian untuk praktek coaching untuk kasus 1. Dilanjutkan ke kasus 2. Siap. Bu Nofrita sebagai coach, Pak Alpi sebagai Jangan coach. merah. Tolong. Ya. Aduh. Silakan Bu Nof. Lanjut. Siapa yang pengamat? Yang pengamat di kasus 2 Ibu Nofrita, coachingnya saya, pengamatnya Ibu Laura dan Ibu Sofiana. Ya, siap. Siapa mau buka, Ibu Sofiana kita atau Ibu Sofiana? Terserah Bu. Ya. Ibu Laura juga kita mau akses LMS. Oke. Selamat siang teman-teman CGP. Kita bersyukur ketika kita boleh ada bertemu dalam ruang kolaborasi ini untuk mempraktekkan coaching pada modul 23 ini. Dan kita sekarang ada pada kasus 2, akan diperankan oleh coach Ibu Nofrita Kosakoy dan coachingnya Pak Alfianus Renikus. Dan pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan
murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Ya, dipersilahkan kepada Ibu Nofrita dan Pak Alfianus untuk memerankan praktek coaching. Selamat siang, Ibu. Suara. Maaf, Bu Nofrita, suaranya enggak kedengaran. Saya ulangi ya. Ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Alfi, apa kabar kamu hari ini? Ibu berharap Alfi dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Syukur, Bu. Kabar saya baik-baik. Semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan yang sehat. Ya, amin. Nah, Alfi, apa kamu tidak keberatan jika siang ini kita mau ngobrol? Ada yang Ibu ingin bicarakan dengan kamu. Mungkin agak lama, boleh? Boleh, Bu. Oke. Nah, Alfi, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada masalah. Jika kamu ada masalah, boleh nggak kamu ceritakan pada Ibu? Iya, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Terima kasih, Bu, sudah menanyakan itu kepada saya. Nah, jadi apa kira-kira yang ingin Alfi capai ketika kita diskusi di hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi, Bu, dari masalah saya. Oh, begitu. Jadi, ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman dengan pelajaran matematika. Oh, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Jadi begini, Bu. Guru matematika kami membuka les privat di rumah setiap hari Sabtu. Terus sebagian besar teman-teman di kelas saya ikut les privat tersebut, kecuali saya dan 2 teman saya yang lain. Ya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les privat. Dan saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil, karena para murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les seperti teman-teman kamu yang lain? Saya tidak bisa ikut les karena setiap hari Sabtu, Bu, saya harus membantu ibu saya di rumah menjaga warung. Karena hari Sabtu ibu saya sering pergi ke pasar. Oh, begitu. Tapi selama ini ketika kamu dalam pelajaran matematika di kelas, bagaimana? Apakah kamu bisa ikuti kegiatan belajar matematika dengan baik atau? Iya, Bu. Selama ini
saya rasa bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Saya bisa menyelesaikan soal-soal yang ibu berikan, tetapi saya selalu mendapatkan nilai yang kurang dibanding teman-teman yang mengikuti les tersebut, Bu. Oh ya. Nah, dari kondisi kamu ini yang kurang nyaman ini, apakah yang telah kamu lakukan supaya kamu tetap nyaman dalam belajar matematika? Saya sudah berusaha untuk lebih baik dalam belajar di kelas, dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ibu guru, saya selalu berusaha menjawab dengan baik. Tetapi ibu guru tetap tidak menanggapi lebih dibanding teman-teman yang ikut les. Ya, baik sekali kamu ya. Jadi, apakah kamu pernah mencari tahu mengapa sikap ibu guru seperti itu terhadap kamu? Ya, Bu, pernah. Saya tanyakan pada teman-teman, tapi jawaban mereka mungkin katanya karena saya tidak mengikuti les dari ibu guru. Oh, begitu. Nah, Albi, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini agar kamu merasa nyaman ketika dalam belajar matematika? Pertama, mungkin saya sharing dengan ibu guru matematika dulu, Bu. Saya akan tanyakan tentang masalah saya dalam pelajaran matematika. Selanjutnya, yang kedua, saya akan berbicara dengan orang tua saya tentang les privat matematika di hari Sabtu, agar memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti les. Dan yang terakhir, mungkin yang ketiga, saya harus lebih giat lagi belajar. Mungkin ada materi-materi yang ketinggalan. Ya, bagus sekali, Albi. Ternyata kamu sudah menemukan langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar nanti kamu dapat belajar matematika lebih nyaman ya. Nah, dari ketiga langkah tadi yang telah kamu sebutkan, mana kira-kira yang menjadi prioritas utama kamu yang akan kamu lakukan setelah ini? Yang mungkin akan segera saya lakukan tentunya yang berkomunikasi dengan orang tua saya, Bu, di rumah, agar saya mendapat kesempatan mengikuti les di hari Sabtu. Ya. Nah, siapa saja yang dapat membantu kamu atau yang kamu bisa libatkan untuk membantu kamu ketika kamu akan berkomunikasi nanti dengan orang tua? Saya akan meminta bantuan kakak saya, Bu, untuk menyampaikan hal ini kepada ibu saya agar ibu boleh mengizinkan saya mengikuti les. Ya, bagus sekali, Alfi. Oke, semoga akan berhasil apa yang telah kamu rencanakan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk praktek yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nofrita yang sudah berperan sebagai coach
dan Pak Alfianus yang berperan sebagai coach. Beri tepuk tangan dulu. Ya, semangat. Mantap. Ibu Pop Sofiana, silakan dulu berikan komentar sesudah. Mohon izin bertanya Ibu pengajar, apakah yang memberikan tanggapan cuma satu? Karena ada 2 pengamat. Boleh 2, Bu. Bu Lara aja dulu. Mungkin Ya, Ibu Ibu dari Laura sebelah. aja. Iya, Ibu mungkin Lara Ibu aja. ya, mungkin Ibu di sebelah, di ruang sebelah. Oke, kita sama-sama belajar kan. Sebenarnya saya juga enggan untuk memberikan komentar karena saya juga masih belajar. Tetapi kalau ini kan kita sama-sama belajar. Kalau ada tanggapan-tanggapan, oh pasti kita akan jadi bahan refleksi kan. Bukan cuma untuk Ibu Nofrita, coach dan coachi, tapi juga jadi bahan refleksi saya. Nah, sebenarnya yang saya mau berikan tanggapan cuma berdasarkan lembar instrumen kan yang ada. Memang di lembar Siap. instrumen, lembar observasi proses praktek coaching model Tirta di situ hanya sampai di tanggung jawab. Tadi kita sudah bahas di kelompok. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semua sudah nampak. Baik tujuan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan. Begitu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke yang coach tanyakan yang mengarah pada identifikasi, menggali. Nah, begitu juga dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Sebagian memang sudah nampak pada kegiatan praktek tadi, sudah nampak pada coach, dan saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Alfianus yang berperan sebagai coach memang hampir mendekati gaya-gaya murid. Gaya murid SMP, belum SD. Mantap. Cuma mungkin yang kita harus, saya dan teman-teman yang harus ingat bagaimana kita sebagai coach untuk yang berperan mendengarkan aktif. Kita ingat kita dapat di modul bahwa memberikan 5 teknik mendengarkan aktif. Jadi ini harus ditampilkan oleh seorang coach. Bagaimana dia mendengarkan apa yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh coach. Jadi memberikan perhatian penuh. Tadi Ibu Nofrita sudah nampak, kemudian gestur tubuh ada tadi kita lihat, kemudian menanggapi perasaan dengan tepat tadi. Apa yang kamu rasakan hari ini? Ibu juga ya. Kemudian parafrase, ternyata kita juga harus mengulang mungkin hal-hal yang penting yang disampaikan oleh coach, kita ulang. Misalnya tadi, oh bagus itu, ternyata kamu akan rencana kamu ini. Jadi mengulang. Jadi coach harus mengulang, kemudian bertanya tadi sudah tepat, bertanya efektif, itu sudah nampak. Jadi ini semua jadi pembelajaran kepada kita untuk didemonstrasi, apa itu Kang? Kontekstual. Supaya pasti akan lebih baik. Terima kasih, itu tanggapan saya. Ibu Sofi, silakan. Ya. Sudah tadi Bu di ruang latihan. Masih ada waktu? Lanjut Masih banyak waktu, masih 2 jam. Masih banyak waktu, enggak apa-apa. Karena ini direkam, jadi sebaiknya juga kita memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya menanggapi kasus yang sudah
bahas tadi dalam praktek coaching yang menjadi coach Ibu ada Pak Alpianus sebagai coach. Jadi saya teringat juga dulu Bu, saya memiliki pengalaman yang mirip-mirip seperti ini. Jadi dulu waktu di sekolah SMA kalau tidak salah SMA atau SMP. Jadi waktu itu memang di sekolah kami, tapi bukan mata pelajaran matematika Bu. Saya tidak lupa itu les bahasa Inggris. Memang jujur waktu itu saya tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Jadi tapi waktu itu juga bukan guru sih, ada semacam kakak atau senior yang kuliah di bahasa Inggris kemudian memberikan les. Jadi saya merasa ketika teman-teman yang lain mungkin memiliki kesempatan untuk ikut les dan saya tidak, sementara kami di kelas di jenjang yang sama, jadi saya teringat kemudian seringkali saya berpikir kalaupun dulu ada guru yang seperti yang sekarang ini digembleng di guru penggerak dan menjadi coach, mungkin waktu itu saya pastikan mendapatkan solusi dari masalah yang waktu itu saya hadapi. Karena jujur memang waktu dulu sekolah banyak sekali rintangan, tantangan yang dihadapi. Dan itulah saya yang dahulu dan saya kini sekarang saya menjadi guru dan saya ingin pengalaman saya di masa lalu itu saya usahakan, saya terapkan kepada anak didik saya di saat ini. Itu saja Bu Laura, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu jadi bahan masukan refleksi untuk kita, baik coach maupun juga saya yang berperan sebagai pengamat. Ya, demikian yang boleh kita laksanakan dalam praktek coaching untuk kasus 2. Selanjutnya, kasus 3, silakan. Ibu Nufrita sebagai pengamat. Coach Pak Alfi. Rapi jos itu Kak. Coach Pak Alfi. Aduh Saya. ya. Lanjut saja Bu. Jangan Pak tadi. Jadi saat yang kasus 3 siapa yang coach? Saya Bu. Pak Alfi coach, saya coach. Coach Sofia, pengamat. Saya dengan Ibu Nofrita. Silakan Ibu Nofrita saja yang memandu. Oke. Nah, Ya, apa terima mau kasih. apa deh? Jadi saat ini kita akan lanjut ke kasus 3, di mana sebagai coach Bapak Alpianus dan coachi Ibu Sofiana dan saya dan Ibu Laura sebagai pengamat. Nah, kasus 3 ini rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Silakan coach dan coachee.
Shalom. Selamat siang Pak Alfian. Selamat siang, Bu. Sebelumnya saya minta maaf Pak, tadi bersikuan dengan murid Bapak. Tidak apa-apa, Ibu. Meskipun daring, proses belajar mengajar kan berjalan dengan baik Pak. Salut. Ah, biasa saja, Ibu. Bu Sofi lebih jago. Pak Alfian, boleh minta waktu ini sedikit enggak? Oh, boleh sekali, Ibu. Bagaimana? Begini Pak, tapi jangan bilang sama guru-guru yang lain ya. Tadi pagi Pak, saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ditegur. Memangnya Ibu Sofi melakukan apa? Kemarin saya mendapatkan jadwal supervisi kelas dari Ibu Pengawas, Ibu Rustika Wulusan. Kelihatannya beliau keberatan sewaktu saya mengajar hanya menggunakan sumber belajar selain dari buku teks. Oh iya. Waktu itu, Pak, saya menggunakan portal Rumah Belajar yang telah saya sesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada. Terus kaitannya dengan teguran Bapak Kepala Sekolah apa, Ibu? Dari kejadian itu, Pak, beliau kemudian melaporkan saya ke Bapak Kepala Sekolah. Dan buntutnya atau parahnya lagi, tadi pagi saya secara pribadi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah di ruangannya. Hal ini saya kurang nyaman, Pak. Tentu ada alasan mengapa Ibu Sofi memutuskan menggunakan portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar saat itu dibandingkan menggunakan buku teks. Kalau boleh tahu, alasannya apa, Ibu? Saya menggunakan portal ini, Pak, karena tampilannya menarik, disediakan laboratorium maya, dan anak-anak dapat melakukan game-game edukasi. Hal-hal ini pasti meningkatkan motivasi belajar mereka dibandingkan hanya menggunakan buku teks pelajaran. Mana berat, banyak tulisan, agak utang. Pokoknya ketinggalan zaman ya, Pak. Apa kendala yang Ibu Sofi temui pada saat melakukan KBM kemarin? Jadi begini Pak, waktu KBM kemarin, kendala yang saya temui hanya 3 siswa yang memiliki handphone. Padahal harapan saya seluruh siswa sebaiknya memiliki HP. Nah, kemudian pada saat kegiatan inti, tiba-tiba listrik padam Pak. Iya, aduh. Biasa Pak, jadwal pemadaman. Bapak tahu sendiri kan kondisi internet di lokasi saya bagaimana saat listrik padam. Tapi kondisi tidak menghentikan saya Pak untuk melaksanakan KBM. Saya kemudian memutuskan untuk menjelaskan materi lewat papan tulis spidol yang ada. Tentu kendala-kendala ini kan bukan kesalahan saya. Atau bagaimana ini menurut Bapak? Nah, menurut saya, Ibu memang tidak salah kok. Yang salah penyedia listriknya. Ngomong-ngomong, menurut Ibu Sofi, apakah murid-murid kemarin belajar dengan baik? Kemarin memang sih, karena kendala-kendala teknis itu, kondisi kelas menjadi kurang kondusif, Pak. Anak-anak yang awalnya antusias menjadi tidak antusias lagi. Mungkin, Pak, karena kondisi ini yang dilihat oleh Ibu Pengawas kemarin, sehingga beliau menyarankan saya menggunakan buku teks pelajaran saja. Oh, nampaknya memang hal itu yang menjadi penyebab beliau menyarankan hal itu. Selanjutnya, apa rencana Ibu Sofi untuk memperbaiki hal ini? Nah, saya akan mencoba menghadap ke kepala sekolah Pak hari ini. Kemudian saya menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kemudian
Saya juga akan menggunakan penilaian kesiapan belajar, baru kemudian menentukan strategi belajar yang akan saya gunakan, baik sumbernya, medianya, sampai pada bagus. penilaian. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP berdiferensiasi, sehingga baik saya dan murid-murid memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dalam mengikuti proses belajar mengajar. Anak-anak juga belajar sesuai dengan kondisi anak. Wah, rencana yang sangat bagus, Bu. Saya siap membantu Ibu jika Ibu berkenan, nanti saya yang antar ke rumah kepala sekolah. Untuk menguatkan rencana Ibu, mungkin perlu disampaikan juga komitmen Ibu terhadap rencana tersebut. Bagaimana? Betul sekali, Pak. Bentuk komitmen saya yang nantinya akan saya lakukan yaitu mengajak teman guru yang lain melakukan supervisi mirip-mirip listen study gitu, Pak. Jadi sehingga proses KBM yang saya lakukan selalu mendapatkan masukan dari rekan-rekan sejawat saya. Tentu dengan masukan-masukan yang ada dan perbaikan-perbaikan yang akan saya lakukan akan meminimalisir kejadian yang sama yang terjadi waktu kemarin dengan pengawas vertikal lulusan. Mungkin begitu, Pak. Iya, komitmen yang sangat bagus sekali, Bu. Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong, Pikonnya boleh saya akhiri, Bu. Kita siap-siap menghadap ke kepala sekolah. Bagaimana? Oh iya, Pak. Baik. Saya tunggu di rumah ya. Nanti kita sama-sama ke rumah kepala sekolah. Oke, siap, Bu. Meluncur. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Sama-sama, Bu. Izin saya live. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, peran yang sangat bagus. Jadi saat ini diminta salah satu pengamat, Ibu Laura, memberi komentar atau menanggapi. Silakan, Bu Laura. Ya, terima kasih untuk kesempatan untuk praktek coaching yang sudah diperankan oleh Pak Alfianus sebagai coach dan coach Ibu Sofiana. Mantap, mantap dan hebat. Menurut penilaian saya sebagai CGP, sesama CGP yang masih belajar. Mantap. Jadi kalau tadi menurut saya lihat dari lembar pengamatan, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sudah mengikuti Tirta, toh, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Kang. Nah, itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian tadi juga ada coach sudah menyampaikan pembuka, toh, dalam sebelum dilaksanakan coaching ada sebelum masuk pada tujuan. Sebelum masuk pada tujuan sudah ada penyampaian pembuka dan tujuan sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi, coaching, tadi ada kesinambungan karena pertanyaan memang bersifat eksplorasi yang sudah disampaikan oleh coach. Dan ada alternatif solusi, alternatif solusi yang sudah digali oleh coach, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang terbuka dan reflektif itu. Dan tadi coach mengarahkan coach sehingga coach yang menemukan sendiri solusinya. Bagus, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Untuk prakteknya
Saya kembalikan kepada Sama, Ibu Bu, Nofrita. untuk pengamalan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah untuk pemaparan kasus 3 dan selanjutnya kembali ke kasus 1 yang akan menjadi coach Ibu Sofiana. Coach Ibu Laura dan saya bersama Pak Alfianus sebagai pengamat. Banyak. Saya ambil pengamat, Bu. Iya, Atau Ibu silakan Pak Nofrita. Alfianus. Oh, ya, selamat siang teman-teman CGP. Puji Tuhan kita masih sehat-sehat sampai saat ini. Dan saat ini kita akan masuk ke mempraktekkan proses coaching untuk kembali ke kasus 1 karena kita 4 orang. Jadi kembali ke kasus 1. Untuk kasus 1 ini coachnya Ibu Sofiana Boroni, kemudian coachingnya Ibu Laura, pengamatnya ya coachingnya Ibu Laura, pengamatnya saya dan Ibu Nofrita. Untuk kasus 1 ini ada seorang guru yang sangat memahami jika Rina adalah salah satu murid yang berbakat berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya rasa percaya diri dari Rina ini belum tumbuh. Nah, di sini bagaimana cara coach agar si Rina ini bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kepada coach dan coachee dipersilahkan. Baik. Selamat siang, Rina. Selamat siang, Bu. Saat ini kita akan bercerita agak lama ya. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu tidak apa-apa kan? Bisa, Bu. Ibu dengar, kamu diutus untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya, Apa Bu. benar? Iya, tapi sepertinya saya belum bisa, Bu. Persoalannya saya masih belum percaya diri. Belum percaya diri. Coba ceritakan kepada ibu, kenapa kamu belum percaya diri? Begini, Bu. Waktu lomba tingkat kecamatan, saya merasa sebenarnya yang lebih pantas untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten yaitu si Selvi. Yang Selvi itu waktu itu mendapat juara 2. Sebenarnya dia yang lebih pantas, Bu. Oh, ada hal lain lagi yang menyebabkan kamu kurang percaya diri? Begini, Bu. Kebiasaan saya juga yang membuat saya tidak percaya diri begini, Bu. Kebiasaan saya kalau ikut lomba saya harus didampingi ibu. Sementara saat ini ibu saya sedang sakit. Bagaimana ya, Bu? Oh, ibu
sampai merinding Rina mendengarkan situasi yang sementara Rina hadapi saat ini. Jadi Ibu bisa paham. Jadi kamu belum percaya diri karena yang pertama, menurut Rina penampilan selfie yang lebih pantas, yang juara 2 itu masih lebih baik. Juga karena saat ini Bu Rina sedang sakit ya. Iya, Bu. Nah, baik Rina, kira-kira menurut Rina, hal-hal apa yang harus Rina lakukan agar Rina bisa percaya diri lagi? Saya rasa, Bu, saya mau berlatih pidato bersama dengan selfie. Atau bisa saja saya akan mengakses video-video di YouTube tentang cara-cara berpidato yang baik. Kemudian untuk masalah ibu saya, mudah-mudahan ibu saya lekas sembuh ya, Bu. Agar ketika pelaksanaan lomba, ibu saya sudah bisa menampingi saya untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Baik Rina, dari beberapa hal yang sudah Rina sampaikan ke Ibu, kira-kira hal apa yang menjadi prioritas Rina yang akan Rina lakukan dalam waktu ini? Yang akan saya lakukan begini, Bu. Mungkin saya akan menemui selfie untuk mengutarakan maksud saya untuk berlatih bersama dengannya. Terus saya akan mengatur jadwal latihan, Bu. Itu kira-kira, Bu, yang saya. Itu langkah yang sangat baik Akan yang dapat lakukan. Rina lakukan. Kalau masalah ibumu yang sedang sakit, kalau masalah ibu Rina yang sedang sakit, bagaimana Rina menanggapinya? Kalau masalah ibu, saya akan mengantar ibu ke puskesmas untuk berobat. Begitu Bagus. kira-kira kan, Bu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita hari ini, Rina. Dari diskusi kita hari ini, komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk menjalankan rencana Rina? Komitmen saya ya, Bu. Begini, Bu. Hari ini saya akan menemui Tino agar dia mau memberikan informasi mengenai nomor telepon selfie sehingga saya bisa menghubungi selfie untuk kami akan berkolaborasi dan untuk masalah ibu saya, komitmen saya akan meminta bantuan kakak saya untuk mengantar ibu berobat ke puskesmas. Menurut Rina, siapa yang dapat membantu Rina dalam menjalankan komitmennya Rina? Yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen saya akan meminta bantuan kakak saya untuk mengingatkan saya jadwal pertemuan dengan selfie. Kemudian kakak saya akan membantu saya untuk mengingatkan jadwal berobat ibu ke puskesmas agar saya mampu ketika saya mampu menjalankan komitmen itu, menurut saya itu yang akan mengembalikan rasa percaya diri saya lagi, Bu.
Mantap sekali Rina. Kamu memang anak yang hebat. Memang tidak salah guru-guru memilih Rina menjadi utusan sekolah untuk lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Semoga berhasil ya Rina. Ya, terima kasih Bu. Mohon doanya. Atas kehadirannya di siang hari ini. Ya Rina, semoga berhasil. Iya, kita berikan aplaus kepada teman kita. Bagus sekali Ibu Sofi dan Ibu Laura. Untuk refleksinya dimohon kesediaan Ibu Nofrita. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi sudah apa yang baru selesai diperankan untuk kasus pertama, coach sebagai coach adalah Ibu Sofiana dan coachi Ibu Laura. Tentu sudah mengikuti langkah-langkah Tirta. Jadi ada tujuannya sudah jelas, sudah terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach tadi. Jadi pertanyaan yang diajukan itu sudah memuat tentang tujuan yang akan dicapai oleh coachi. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu identifikasi, maka sebagai coach sudah menggali atau melakukan pemetaan apa yang sedang dibicarakan itu. Jadi masalah tentang belum siap untuk mengikuti lomba. Jadi coach sudah mampu mengidentifikasi atau melakukan penggalian atau pemetaan. Dan kemudian untuk rencana aksi. Jadi rencana aksi juga sudah nampak dalam mengembangkan atau memberi alternatif solusi juga sudah nampak. Dan di terakhir itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab juga sudah nampak dan semoga ini bisa dilaksanakan di sekolah nanti ketika dalam pembelajaran di kelas kita mampu memberikan peran kita sebagai coach agar yang kita telah pelajari ini nantinya boleh terlaksana. Jadi jangan hanya sampai di sini kita mempraktekkan peran sebagai coach. Mudah-mudahan kita dapat wujud nyatakan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru nanti di sekolah masing-masing. Mungkin hanya itu. Ya tentu semua tidak lepas dari kekurangan, yang pasti sama-sama kita memperbaiki dan mudah-mudahan peran kita sebagai coach akan terlaksana, akan nampak di anak-anak didik kita. Terima kasih. Ya, dikembalikan terima kasih ke Ibu Nofrita yang sudah memberikan refleksi. Dari saya sedikit saja, peran dari Ibu Laura ini tadi ya mungkin mendekati anak SD atau SMP ini. Maklum guru SD. Maklum guru SD. Oh, memang ada skenario terbata-bata. Oh, bagus. Akhirnya diskusinya menarik. Semoga seperti yang disampaikan Ibu Nofrita tadi, ini tidak sampai saja di praktik hari ini, tapi kita akan coba-coba terus di sekolah. Yang jelas ini belum sempurna.
saya juga masih banyak, namanya masih belajar sama-sama, tapi dari kita coba-coba terus pasti akan dapat nanti kalau di Jadi RPP kebiasaan. Iya. sintaksnya kira-kira seperti itu. Betul, betul. Ya, saya akhiri saja untuk praktek coaching untuk kasus 1 hari ini dan dikembalikan kepada Ibu pengajar, Ibu Liana. Masih banyak waktu. Oh, masih banyak Mungkin, waktu. ya, Oh, sholat orang atau sharing Ibu dulu. atau apa ini? Oh iya. Oh iya boleh, no? Mungkin kalau so yang Sharing. nyata, kalau nyata mau lama sekali, nggak cukup kalau cuma 30 menit. Toh? Oh jelas mau lama karena mau tunggu anak-anak Mau jawabannya untuk dan anak mau mau lama. jawab, aku mau gali lagi. Jadi Topik beragam. mungkin itu pertanyaan Jawaban bagi dulu kita. lain kali tidak Mungkin Jaringannya Bu. mungkin bagi kita tuh pertanyaan kalau ke nyatanya ke anak, mungkin bukan cuma itu Kang, berarti tolong mesti siapkan banyak pertanyaan yang mengandung tujuan. Iya. Oh, atau bagaimana DP solusi? Minta solusi teman-teman. Jika misalnya putus dan untuk anak sudah mau jawab, kan begitu juga. Atau anak badusta, berbohong dan. Iya itu no yang maksudnya jadi masalah nanti. Kalau penerapan di lapangan pasti itu jadi masalah. Kalau mereka cuma diam, padahal orang diusahakan jadi pendengar yang baik, bukan monopoli orang yang monopoli DP cerita dah. Nah, itu Kita yang cuma jadi mengarahkan, masalah nanti. orang cuma mau mengarahkan, bukan. Jadi sebenarnya yang banyak bercerita anak toh, Iya. yang DP teori. Mar kalau anak-anak muda berbicara, Berarti mungkin orang mau bawa dia di suasana yang nyaman baru boleh, no? Karena biasa kita kalau cerita-cerita di SMP, kalau mereka posisi istirahat, dalam tanda kutip mereka tidak tahu kalau kita orang sementara coaching, nah biasanya jujur, terus dorang bercerita. Tapi kalau orang bawa di ruang guru, aduh, betul. siksa itu. Mereka kalau Iya, orang tidak tahu, maksudnya sementara duduk di taman atau di mana, terus orang lakukan coaching dalam tanda petik kondisi diam-diam begitu, nah, pasti mau jalan. Tapi kalau kondisinya dia tahu dia mirip interogasi dalam tanda petik dia bilang, oh orang interogasi kita ini ya. Sebagai Orang di ruangan guru. Ruang guru, aduh. Itu no yang jadi permasalahan nanti. Iya mau tegang. Orang mau babadiang yang itu. jadi kesempatan menurut kita kali itu no, kalau situasi normal kan harus bahasa hati supaya bahasa Indonesia dan sebentar tuh ibu cara bikin tugas apa mungkin anak usia jujur misalnya Sudah selesai kelompok Bu Lora dan teman-teman? Iya Bu, sudah Bu. Semuanya ya? Baru kali selesai. Baru selesai. Oh ya sudah, kalau begitu gabung ke main room lagi. Ya itu belum selesai, sedikit lagi kelompok Bu Yola. Silakan Liv kembali ke main room.